Oke, aku mau nanya Ci, kalau topik isu kebangkitan ini penting nggak sih untuk kita bicarakan? Oke, ini jadi ini ya pertanyaan mendasar sekali ya. Jadi Mhm. kebangkitan Tuhan Yesus ini kalau teman-teman tahu sampai sekarang ya, sampai hari ini itu udah peristiwa 2000 tahun yang lalu, itu masih menjadi kontroversial sampai hari ini. Bahkan di antara orang Kristen ya, di antara orang Kristen pun ada beberapa ajaran Kristen yang tidak ya ya sesat lah ya gitu ya. Jadi isu kebangkitan Tuhan Yesus ini benar-benar penting. Kenapa? Karena ini menjadi fondasi kepercayaan orang Kristen. Jadi kalau kita lihat kepercayaan-kepercayaan gitu ya, kepercayaan Yahudi, secara sejarah dia tahu Yesus itu hadir, tapi dia nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan dia tahu Yesus itu mati, tersalib, tetapi dia tidak mengakui Yesus itu bangkit gitu ya, sebagai Mesias. Nah kalau orang Muslim, mereka cuma tahu Yesus itu hidup, tapi Yesus itu tidak mati dan tidak bangkit. Nah itu nanti kita akan carain juga gitu ya, bahwa orang-orang Muslim itu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu mati gitu ya. Ada Muslim Ahmadiyah yang percaya Yesus itu kabur ke India gitu. Sampai saat ini ada suatu kuil di India yang dipercayai menandai kuburnya gitu di Kashmir. Nah, jadi emang isu ini tuh jadi isu yang penting karena kalau kebangkitan ini betul gitu ya, kebangkitan ini benar-benar terjadi, berarti kekristenan itu benar. Tapi kalau kebangkitan Yesus itu hanya isapan jempol gitu ya, legenda, maka iman yang kita hidupi sekarang ini juga hanyalah sebuah legenda gitu ya. Jadi benar-benar ini isu yang sangat penting yang kita bicarakan sepanjang masa gitu sebenarnya, bukan cuma di zaman kita sekarang. Jadi ini benar-benar kita perlu tahu karena ini sangat mempengaruhi iman percaya kita juga. Itu. Iya sih, aku juga pernah dengarnya kalau Tuhan Yesusnya itu nggak disalib, tapi orang yang mirip Tuhan Yesus disalib ya. Masa Hmm, aku pernah dengar juga kayak gitu. ya, ya, ya. Hmm. Betul betul. Itu Kalau waktu lalu aku pernah ngobrol sama ini ya, ngobrol sama itu karena tugas sekolah, tugas kuliah gitu, suruh ngobrol sama orang beda agama untuk penginjilan gitu, dan dia bilang seperti itu. Dia bilang kan yang disalib disalib itu bukan Tuhan Yesus, tapi Yudas Iskariot seperti itu. iya pernah dengar juga. Boleh tahu lagi nggak, Ci? Kalau konsep kebangkitan itu kan adanya itu kayak setelah ada Tuhan Yesus atau kayak kekristenan gitu ya. Kalau orang Yahudi tuh memahami kekristenan sebelum zaman itu gimana ya, Ci? Memahami kebangkitannya gitu ya. Iya, kekristenan. Kalau zaman Yahudi ya kekristenan belum ada. Kan kekristenan baru ada setelah ada Yesus. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus kan. Jadi sebelum zaman Yesus ya belum ada kekristenan gitu. Tapi kalau soal kebangkitannya, Berarti orang Yahudi ini sebenarnya mereka punya pengharapan akan kebangkitan juga sebenarnya. Kalau teman-teman lihat di perjanjian lama ya, khususnya di Daniel pasal 12, itu ada kisah Daniel tuh menuliskan bahwa ada sebuah penglihatan orang-orang benar, para martir itu sedang menanti sampai masa ketika mereka akan dibangkitkan kembali, bercahaya kembali seperti bintang-bintang. Mungkin hampir seluruhnya orang Yahudi itu percaya bahwa ada kebangkitan orang mati, tapi terjadinya bukan sekarang ini gitu. Mereka percayanya nanti nanti di akhir zaman gitu. Di akhir zaman seperti Daniel pasal 12 itu bahwa kita akan dibangkitkan dan bercahaya seperti bintang-bintang. Nah, ini menariknya bahwa waktu kekristenan hadir itu mayoritasnya kan orang-orang Yahudi juga. Para rasul itu Petrus, Yohanes, itu semuanya orang-orang Yahudi. Mereka mengalami perubahan
cara berpikir bahwa kebangkitan itu bukan terjadi nanti di akhir zaman, tetapi sekarang nih Yesus Tuhan mereka ini sudah mengalami kebangkitan itu. Nah, itu jadi waktu mereka mengatakan soal kebangkitan bagi orang-orang Kristen perdana gitu ya, orang-orang Kristen mula-mula itu mereka punya perbedaan yang signifikan dengan kebangkitan yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi. Dan buat mereka itu belum detail ya, kebangkitan buat mereka itu yaitu seperti Daniel pasal 12, kamu akan berjaya seperti bintang. Nah, sedangkan kebangkitan bagi orang-orang Kristen, apalagi orang-orang Kristen perdana gitu ya, Yahudi Kristen yang mula-mula, kebangkitannya udah jauh lebih detail. Bahwa kebangkitan itu adalah kebangkitan tubuh, seperti tubuh Tuhan Yesus yang bisa makan, bisa masak sarapan, bisa bertemu, tapi juga bisa menghilang, tiba-tiba nggak ada, bisa melewati pintu yang tertutup. Jadi kebangkitannya itu lebih detail daripada kebangkitan yang dipahami oleh orang-orang Yahudi gitu ya. Kalau kebangkitan gitu kan pasti kita butuh bukti-buktinya ya, Ci. Kalau kebangkitan Tuhan Yesus itu ada nggak bukti dari sejarah-sejarahnya gitu? Bukan dari Alkitabnya, tapi dari sejarah. Oke, nah ini sebelum ke sejarah, catatan sejarah, kita perlu pahami gini dulu. Alkitab itu sendiri pun adalah catatan sejarah. Markus itu adalah tulisan pertama, terus diikuti Matius, terus Lukas, Yohanes tuh yang paling lama, jadi mungkin tahun 90-an. Jadi Markus itu mungkin, Tuhan Yesus kan hidup 30-an tahun, Markus tuh mungkin udah tahun 40, tahun 50 dia udah ada catatan sejarah yang paling dekat. Nah, teman-teman ketika memahami catatan sejarah, teman-teman perlu melihat seperti ini. Waktu teman-teman membandingkan catatan-catatan sejarah, yang semakin dekat itu seharusnya jauh lebih dipercaya. Betul nggak? Jadi Tuhan Yesus hidup 30 tahun. Catatan sejarah tahun 50, tahun 60, tahun 90 itu kan masih dekat sama kejadian peristiwanya. Nah, sedangkan muncul nih Muslim di tahun 600, 700 tahun, di abad yang ke-7, mengklaim bahwa ini tuh salah. Nah, teman-teman menemukan ketidak masuk akalan nggak? Waktu dia menyerang bahwa Alkitab itu salah. Sedangkan kita jauh lebih dekat dengan peristiwa. Kalau jauh lebih dekat berarti kan bisa disanggah dengan orang-orang waktu itu, gitu kan? Karena masih dekat peristiwanya. Ini peristiwanya udah 700 tahun, dia menyanggah apa yang kita percayai gitu. Nah, itu kan sebuah hal yang tidak masuk akal ya. Oke, jadi teman perlu memahami bahwa Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu adalah catatan sejarah, sejarah kuno, manuskrip, dan kita akan melihat dari situ dulu gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari catatan-catatan Alkitab, ada hal-hal yang menguatkan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, yang pertama adalah saksi-saksi mata. Nah, ini kalau di dalam detektif nih, saksi-saksi mata ini menjadi penguat di dalam fakta-fakta gitu ya. Saksi mata ini pun juga ada beragam ya. Saksi matanya bisa saksi mata teman dan saksi matanya juga musuh gitu ya. Yang pertama kalau teman gitu ya, sahabat gitu ya, orang-orang terdekat Tuhan Yesus, saksi matanya itu 1 Korintus 15 bilang ada 500 orang lebih yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka masih hidup pada waktu itu. Waktu 1 Korintus itu ditulis gitu ya. Dan Paulus hidup itu tidak lama dari setelah Tuhan Yesus hidup kan. Jadi masih sekitaran di abad pertama, belum di abad yang kedua. Jadi masih sangat dekat dan 500 orang lebih itu yang masih hidup itu masih bisa ditanyain gitu ya. Memang benar. Mereka saksi mata, mereka lihat. Jadi itu saksi mata teman ya. Saksi mata temannya juga yang kedua adalah para perempuan. Nah ini teman-teman perlu memahami bahwa di dalam zaman dunia purba waktu itu perempuan itu tidak dianggap gitu ya. Jadi saksi mata wanita itu lemah. Jadi ibaratnya aku kayak pernah baca dua atau tiga saksian wanita itu sama dengan satu saksian pria gitu. Jadi
jauh lebih lemah daripada para pria. Nah, kalau para murid ini pengen menguatkan bukti bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit dan demi keuntungan mereka, maka sangat memalukan ketika mereka menyebut para perempuan yang jadi saksi pertama. Itu sangat-sangat memalukan gitu buat zaman kuno waktu itu gitu ya, yang saksi perempuan itu tidak dianggap gitu. Nah, jadi ketika para murid tetap menuliskan di dalam manuskrip mereka masing-masing bahwa yang melihat pertama adalah para perempuan, itu sebenarnya menjadi salah satu bukti bahwa mereka mengatakan apa adanya. Ini ada sebuah kejujuran di dalamnya. Kita bisa melihat seperti itu. Ini bisa dipercaya berarti, karena mereka berani terlihat terlihat apa ya, lemah gitu. Karena kalau untuk sesuatu yang sangat-sangat spektakuler nggak mungkin lah ditulis sesuatu yang lemah gitu ya. Nah, yang ketiga adalah saksi mata. Saksi matanya adalah musuh. Nah, teman-teman coba kita buka sama-sama ya. Ini menarik sekali ya. Matius pasal 27 ya. Matius pasal 27 ayat yang ke-62 sampai 66. Matius 27 ayat 62 sampai 66. Aku bacain ya. Jadi Tuhan Yesus sudah mati ya, Tuhan Yesus sudah mati, udah dikubur. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya ya, ayat 57 sampai 61, Tuhan Yesus sudah dikubur. Nah, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kalau teman-teman baca kalimat-kalimat ini sudah tahu dong, ini pasti musuh. Kalimat-kalimatnya negatif sekali gitu ya. Penyesat gitu ya. Sesuatu akan lebih buruk, seperti itu. Tapi ada satu fakta yang mereka katakan. Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Jadi musuh pun sebenarnya mengklaim bahwa Yesus tuh udah tahu Yesus tuh akan bangkit pada hari ini. Kan jadi ini ya, kisah yang lucu bahwa para musuh lebih memperhatikan perkataan Yesus untuk dia akan bangkit pada hari ketiga, sedangkan para murid tidak mengerti bahwa pada hari ketiga Yesus akan bangkit gitu ya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat bahwa ini bukti bahwa kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi itu. Dan bahkan kalau kita lihat di Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15 itu kita akan lihat itu perikopnya dikasih judul dusta mahkamah agama. Jadi para penjaga itu balik dan mereka mengatakan Yesus itu bangkit, tapi para agama ini menyuap mereka untuk mengatakan bilang aja kamu dicuri waktu kamu lagi tidur. Nah, ini kan menjadi catatan sejarah yang sangat dekat dengan peristiwa Tuhan Yesus. Jadi kalau catatan ini dibaca oleh para musuh-musuh Tuhan Yesus, mereka akan memahami bahwa benar-benar Tuhan Yesus itu tidak ada di dalam kubur. Karena kalau mayat Tuhan Yesus masih ada di dalam kubur, pasti mereka bisa menyanggah hal-hal ini gitu kan. Pasti mereka akan bilang ini penyesatan gitu. Tapi mereka nggak bisa membuktikan bahwa kubur itu masih ada mayatnya. Kubur itu benar-benar kosong. Gitu ya. Nah, ini kubur kosong ini menjadi fakta kebangkitan yang sangat-sangat penting juga. Nah, teman-teman bisa memahami seperti ini. Kalau kebangkitan itu tanpa kuburnya kosong gitu, jadi kuburnya masih ada mayatnya, terus mereka cerita bahwa ada kebangkitan, berarti para murid ini bisa bilang mereka berhalusinasi, ya kan? Wah, halusinasi, orang mayatnya aja masih ada kok di dalam kubur gitu. Nah, tapi kalau cuma cerita kuburnya kosong, tapi tidak ada penampakan Yesus yang diceritakan oleh para murid, nah kita juga bisa bilang itu juga nggak bisa membuktikan apa-apa. Karena memang di zaman itu perampokan di dalam makam itu sangat sangat umum terjadi. Jadi makam-makam itu banyak pencuri-pencuri mayatnya gitu ya. Jadi
itu hal yang lumrah terjadi. Nah, tapi kita bisa bilang, kubur Tuhan Yesus kan dijagain sama tentara. Nggak mungkin dong dicuri. Kalau mereka bilang, iya kan dicuri pas waktu para penjaga tidur, ya itu dusta Mahkamah Agama bahwa ya kamu kan yang nyuap untuk ini, untuk mereka untuk mengatakan seperti itu gitu ya. Jadi catatan sejarahnya tuh benar-benar jelas gitu ya, bahwa Tuhan Yesus tuh bangkit gitu. Setidaknya kubur itu kosong dan dilihat oleh saksi-saksi mata, dan para musuh pun meyakini bahwa Yesus itu bangkit. Nah, itu yang kita bisa lihat dari catatan sejarah gitu ya, catatan sejarah. Nah, kalau kita mau lihat catatan yang lainnya gitu ya, di luar Alkitab. Nah, sebenarnya di luar Alkitab tidak banyak yang mengatakan bahwa Yesus itu bangkit, tapi mereka meyakini bahwa Yesus itu mati. Jadi banyak catatan sejarah yang menyatakan bahwa Yesus itu mati, dan terjadi perubahan besar dengan para pengikut Yesus. Nah, ini salah satu bukti yang tidak langsung sebenarnya ya. Jadi apa yang terjadi itu sebenarnya luar biasa. Para murid yang awalnya pengecut gitu ya, awalnya kabur semuanya, tapi terjadi perubahan besar. Mereka percaya bahwa Yesus itu bangkit dan bahkan mendirikan gereja. Dan bahkan kebenaran itu mengalahkan ideologi-ideologi lainnya, seperti Kekaisaran Romawi yang mengakui bahwa Kaisar adalah Tuhan. Jadi sebuah bukti bahwa orang-orang Kristen itu rela untuk mati, bahkan para martir itu rela mati untuk sesuatu hal yang mereka percayai benar. Gak mungkin lah ya orang rela mati untuk sesuatu yang salah, bahkan sesuatu yang merugikan mereka. Itu nggak mungkin orang berbohong untuk hal-hal seperti itu. Pasti mereka waktu mereka berani mati itu untuk sesuatu yang benar gitu ya, untuk sesuatu yang mereka tahu itu adalah hal yang mereka lihat sendiri. Nah, mungkin itu ya. Kalau ada tanyaan lainnya mungkin ya. Iya ya, jadi kalau kalau emang itu ternyata nggak asli atau kayak dibilang itu mah bohong, orang-orang kayak bisa demo gitu kayak di sinetron, datang-datang rame-rame ke rumahnya bawa Sinetron. obor. Nggak tuh. Iya juga. Kalau boleh tahu, Ci, kan Matius, Markus, Lukas itu kan mencatat kebangkitan Tuhan Yesus ya. Tapi kalau dibaca itu ceritanya kayak kebangkitannya berbeda-beda. Itu gimana? Kayak apa bisa dipercaya? Saya kan tuh berbeda-beda, nggak sama. Oke, ya, ya, ya. Itu benar-benar. Jadi kalau teman-teman lihat di catatan sejarah itu bisa beda-beda ya, di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang datang ke kubur misalnya ya para perempuan, tapi ada Maria Magdalena doang gitu ya. Terus yang dilihat malaikatnya ada 2, terus tapi ada yang 1 kayak gitu ya. Terus yang datang ke kubur, bagian Lukas kayaknya cuma bilang Petrus, tapi di bagian Matius bilang Petrus dan Yohanes gitu ya. Nah, kalau teman-teman melihat seperti ini gini, teman-teman perlu memahami para penulis sejarah waktu menulis. Jadi kalau teman-teman melihatnya dengan cara filsuf gitu ya, oh ini kontradiksi, ini masuk ke hukum kontradiksi. Kalau satu dengan yang lainnya berbeda, maka itu adalah salah gitu. Nah, itu adalah cara pandang yang salah gitu ya. Teman-teman melihatnya dengan cara sejarah, bahwa mereka waktu menulis, Markus di tahun 50, Lukas mungkin sekitar tahun 60-an, Matius juga di sekitar tahun itu, dan Yohanes di tahun 90-an, mereka pasti menulis dengan cara bahasa mereka sendiri, dengan apa yang mereka lihat sendiri. Kalau teman-teman lihat, Markus itu sebagai catatan pertama sangat-sangat ringkas tulisan-tulisannya. Kalau teman-teman baca Markus itu enak, jadi sedikit gitu ya. Tapi kalau di Matius, Lukas itu mulai kayak lebih detail gitu ya. Di Yohanes kita lihat lebih banyak seperti perefleksian dia ya. Jadi Yohanes memang menulisnya di waktu dia sudah tua,
dia merefleksikan kebangkitan itu dan merefleksikan kehidupan Tuhan Yesus, dia tulis di dalam tulisan Injil Yohanes itu. Nah, jadi dengan cara mereka menulis, keragaman mereka menulis, sudut pandang yang mereka mau tulis, tujuan yang mereka ingin sampaikan di dalam tulisan mereka, itu kita perlu melihat sebagai perbedaan itu kita perlu lihat sebagai beragamnya sudut pandang. Beragamnya sudut pandang. Jadi misalnya malaikat 2 atau 1 itu bisa menjadi ada sebuah teknik penulisan namanya spotlight gitu ya. Ada yang mau lebih spotlightnya di satu kisah ini nih, satu malaikat dengan ini. Tapi ada peristiwa lain yang ingin spotlightnya ke bagian para perempuan yang ramai-ramai jalan terus pergi semua. Jadi kita melihatnya sebagai catatan sejarah di mana mereka menulis dengan gaya bahasa mereka, dengan gaya bahasa yang diterima pada waktu penulisan sejarah itu. Itu semua kayak kaidah-kaidah penulisan mereka melakukannya gitu. Jadi berbeda catatan bukan berarti salah, tetapi berbeda sudut pandang di dalam penulisannya. Seperti itu. Berarti mereka emang imajinatif ya? Bukan imajinatif ya, tetapi mereka mendeskripsikannya dengan cara yang berbeda. Kalau imajinatif nanti kesannya mereka berhalusinasi gitu kan, tapi mereka juga mendeskripsikannya dengan sudut pandang yang berbeda gitu, dengan kebutuhan para pembacanya pada waktu itu ya. Oke, kita udah ada beberapa pertanyaan. Gimana kita bisa selalu percaya bahwa Yesus itu bangkit dan hidup? Gimana tuh, Ci? Waduh, ini selalu percaya itu maksudnya gimana? Selalu. Mungkin bisa percaya gitu. Oke, yang pertama ini ya, iman kita ini yang aku bersyukur ya. Kita tuh iman kita bukan didasarkan kepada lompatan buta gitu ya, bahwa ya percaya aja. Kamu tuh kalau mau masuk surga percaya aja sama Yesus. Udah nggak usah tanya, percaya aja gitu. Enggak. Kita bersyukur sekali bahwa kekristenan itu bisa dibuktikan secara sejarah gitu ya. Banyak sejarawan, ilmuwan bahkan di luar Kristen gitu ya yang juga menggali peristiwa-peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, peristiwa kematian Tuhan Yesus, dan mereka banyak menemukan fakta-fakta bahwa Yesus itu benar-benar hidup di dalam sejarah, Yesus itu benar-benar mati, dan Yesus benar-benar hilang dari kubur. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, sejak Tuhan Yesus bangkit, catatan-catatan Alkitab itu, tuduhan-tuduhan orang Yahudi, itu nggak pernah menyinggung soal kubur itu kosong. Karena mereka tahu kubur itu benar-benar kosong. Tapi masalahnya kemana mayatnya kan? Kalau mereka percayanya dicuri, tidak mati gitu kan. Tapi para saksi mata melihat bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi kenyataan kubur kosong itu adalah fakta. Gitu. Orang-orang Yahudi nggak bisa menyangkali bahwa kubur itu benar-benar kosong. Gitu. Yang mereka bingungkan adalah kemana kebangkitan itu gitu kan. Itu yang mereka tidak bisa. Nah, jadi waktu teman-teman mau bilang gimana saya selalu percaya bahwa Yesus itu bangkit, yang pertama itu adalah fakta, itu adalah kebenaran, bukan dongeng, bukan isapan jempol, tapi benar-benar fakta. Nah, untuk fakta yang benar itu makanya banyak orang yang rela mati, gitu ya. Nih, aku sering kasih ilustrasi kayak gini ya. Ada kebenaran yang kita tidak mau untuk rela mati. Misalnya 1+1 sama dengan 2. Itu kebenaran. Tapi apakah untuk 1+1 sama dengan 2 kamu rela mati untuknya? Kayak Gaby ditodong gitu ya. Bilang 1+1 sama dengan 5. Bilang, kalau enggak kita tembak nih. Aku maunya jendela. Wah, ya jendela ya. Langsung ditembak udah. Ada pikir saya bercanda. Itu ya tidak layak untuk kita mati karena 1+1 sama dengan 2 gitu ya. Tapi kita melihat ada orang-orang Kristen yang rela mati karena Yesus itu, karena mereka memberitakan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Yesus itu bangkit di dalam bentuk tubuh gitu ya, bangkit dalam wujud tubuh.
Dan mereka rela mati untuk hal itu. Mereka harus menderita kerugian secara ekonomi. Bahkan kalau teman-teman baca di kitab Wahyu ya, itu jemaat-jemaat itu mengalami sampai miskin yang 0 rupiah, yang bangkrut, krut gitu ya, karena percaya Yesus. Itu bukan sesuatu yang uh, tidak layak dihidupi kalau Yesus tuh hanya isapan jempol gitu ya. Jadi percaya, gimana cara percayanya ya, itu adalah fakta, catatan sejarah, dan itu uh, bukti nyata gitu ya, kita bisa menghidupinya. Kalau nggak salah juga ada itu ya orang-orang Kristen pada zaman itu bahkan sampai di apa sih dibunuhnya itu kayak pakai singa ya apa ya namanya? Betul-betul. Benar ya? Itu Oh, mereka dijadiin gladiator ya. Jadi uh, orang-orang Kristen itu dijadiin gladiator di gelanggang gitu, orang-orang pada nonton, terus singa makan, sedangkan yang lain dijadikan obor penerang. Jadi mereka diikat di tiang, terus dibakar. Jadi bayangin orang yang mau dibakar juga ngelihat teman-temannya lagi dikejar-kejar singa, sedangkan dia juga lagi dibakar hidup-hidup gitu ya, buat jadi penerang. Jadi benar-benar sangat-sangat mengerikan ya penganiayaan orang-orang Kristen pada waktu itu, dan tidak mungkin lah mereka berani mati untuk sesuatu yang isapan jempol. Kalaupun isapan jempol pasti hanya berlangsung ratusan tahun atau puluhan tahun gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu, orang-orang Yahudi tuh udah sering banget. Jadi orang Israel tuh sering banget kedatangan Mesias gitu ya. Jadi ada orang yang datang bilang, saya ini Mesias gitu ya, pemimpin. Terus dia bikin gerakan, tapi waktu dia mati terbunuh, udah bubar gerakannya gitu. Nah makanya pas Tuhan Yesus mati terbunuh itu juga sebenarnya sesuatu yang uh, mengejutkan para murid gitu ya, karena mereka yakin Yesus itu akan Mesias yang akan mengalahkan Romawi gitu kan, tapi Yesus mati terbunuh, mereka kan pikir gerakannya akan habis, makanya Petrus langsung udahlah gue mau jala ikan lagi aja gitu kan, terus teman-temannya ikutan jadi penjala ikan lagi, itu gerakannya akan habis kalau itu hanya kematian Tuhan Yesus hanya sampai di kematian, tapi Yesus benar-benar bangkit, maka kekristenan ada, gereja ada sampai hari ini karena Yesus tuh sungguh-sungguh hidup. baiklah sudah jawab mungkin pertanyaan berikutnya. Orang Yahudi berarti diselamatkan nggak ya? Karena mereka percaya Yahweh ya. Tapi Oke, nggak Yahweh. Tapi nggak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Tapi mereka percaya kepada Allah. Oh, jadi nggak percaya pada Yesus. Iya nggak percaya pada Yesus. Cuma percaya pada Allah doang ya. oke, oke. Jadi ini teman-teman perlu membedakan dua ini ya, dua periode ya. Jadi sebelum kedatangan Yesus sama sesudah kedatangan Yesus gitu ya. Sebelum kedatangan Yesus itu artinya mereka yang percaya pada Yahweh itu diselamatkan karena keselamatan datang dari bangsa Israel. Itu perjanjian lama ya. Keselamatan itu datang dari umat pilihan, bahkan mereka sangat menjaga identitas diri mereka sebagai orang-orang Yahudi, mereka sangat bangga. Bahkan kalau teman-teman perhatiin ya, orang Yahudi sampai sekarang masih ada. Sedangkan misalnya Babel, Asyur, Persia, itu udah nggak ada kan. Karena mereka akhirnya kawin campur dan hilang identitas dirinya mereka. Tapi orang-orang Yahudi itu sangat menjaga identitas diri mereka, karena mereka yakin Israel ini, Yahudi ini dibentuk oleh Tuhan sendiri gitu. Jadi kalau mereka tidak melakukannya, mereka sama saja seperti murtad dengan Allah gitu ya. Jadi mereka sangat menjaga identitas diri mereka. Nah, tetapi ketika Yesus sudah datang, itu Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah Yahweh itu yang datang dalam bentuk rupa manusia untuk menebus dosa-dosa kita, menebus dosa dunia. Maka keselamatan itu hanya datang dari Yesus. Maka Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kamu, istilahnya kamu nggak akan sampai kepada Allah Yahweh kalau kamu tidak melalui aku. Yesus itu menjadi perantara. Nah makanya ini salah satu peristiwa peristiwa yang besar terjadi ketika Yesus
mati adalah baik tabir Allah terbelah menjadi dua kan. Itu menjadi sebuah simbol nyata bahwa Yesuslah sekarang menjadi imam besar agung kita gitu ya, yang membawa kita kepada Allah. Jadi kalau orang-orang Yahudi di periode setelah Yesus, mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah, maka mereka tidak menerima keselamatan. Nah, tapi teman-teman perlu perhatikan bahwa tidak semua orang Yahudi tidak percaya itu ya. Misalnya Petrus, Yohanes, Yakobus itu para murid itu semua orang-orang Yahudi. Dan mereka percaya kepada Yesus. Itu ada sebuah kebangkitan, kegerakan terjadi itu tidak mungkin karena hal yang sepele ya, tapi pasti karena hal yang sangat besar, yaitu kebangkitan Yesus. Berarti sayang banget ya kalau percaya dengan keberadaan Allah doang, cuman Yesus enggak. Iya, iya. Setahu aku juga kalau Kristen emang ditulisnya sama banyak orang juga ya. Biasanya mereka disebar-sebarin itu disalin ya, atau gimana? Betul, betul. Jadi misalnya kalau kita baca misalnya surat 3 Galatia, kita kan seringkali berpikir ini ditulis untuk untuk jemaat Galatia. Nah, sebenarnya memang betul ditujukan pada Galatia, tetapi nanti sama mereka tuh akan disebarin ke jemaat-jemaat sekitar mereka juga gitu, akan dibacakan di dalam ibadah jemaat mereka gitu ya. Makanya ada yang menyalin, ada yang mengingatkan, mereka tradisi lisannya masih baik ya. Jadi kayak kamu diceritain setiap hari, terus lama-lama nanti kamu juga cerita lagi ke anak-anak kamu, cerita lagi, cerita. Jadi tradisi lisannya masih masih hebat ya, mereka memorinya masih kuat ya. Kalau kita kan udah lebih cupu ya, semuanya disimpan di HP dan komputer gitu ya. Nah, jadi mereka masih sangat sangat kuat tradisi lisannya, jadinya penyebarannya tuh bisa diselidiki. Bahkan catatan-catatan sejarah Alkitab itu disebut sebagai manuskrip yang terbanyak dan tertua yang masih dimiliki gitu ya. Jadi benar-benar Alkitab itu sangat-sangat kuat gitu ya, karena catatannya banyak, salinannya banyak, dan sangat dekat dengan peristiwa aslinya. Oke, pantesan ya mereka emang pintar. Aku nggak salah aku juga pernah dengar orang Yahudi itu orangnya emang termasuk orang yang pintar kayak dalam bidang hal matematika gitu-gitu. Jenius. Mereka kena umat pilihan ya, mereka yang dipakai Tuhan jadi awal. Tapi ya itu ya, sedihnya mereka juga yang tidak sulit untuk menerima Yesus sebagai Tuhan juga. Mhm. Makanya Tuhan bilang yang pertama menjadi yang terbelakang menjadi yang terdahulu gitu kan. Kita nih yang terbelakang udah jauh di Indonesia, kita bisa mengenal Tuhan itu juga anugerah ya. Iya. Baiklah, apa pertanyaan selanjutnya? Ada gak yang membunuh para saksi mata? Kalau di film-film banyak yang ingin menyingkirkan para saksi supaya kebenarannya itu tidak dinyatakan. Gimana tuh, Cipau? Wah, ini tentu banyak ya. Teman-teman kalau lihat para murid-murid Tuhan Yesus itu matinya nggak wajar semua. Mengenaskan ya, Selain Yudas Iskariot ya, Yudas Iskariot ya memang udah kita bundir. anulir lah ya, itu udah gagal gitu ya. Kayak Petrus, dia mati seperti apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Teman-teman, Petrus matinya seperti apa? Salib kebal. Iya nggak sih? Ya, ya betul. Jadi Petrus dengan tradisi bilang Petrus tuh meninggalnya dengan cara salibnya dibalik gitu ya. Ada di jadi karena waktu itu dia seperti diolok gitu ya. Kita bunuh aja dia seperti tuannya gitu ya, seperti gurunya gitu. Tapi Petrus merasa tidak layak, lebih baik saya dibalik aja gitu. Dia tidak layak. Nah, tapi sekarang simbol salib terbalik dijadiin buat gaya setan ya. Tapi itu makanya tidak ada hubungannya sama Petrus gitu ya. Terus misalnya Yohanes, Yohanes juga matinya karena dibuang ke Pulau Patmos. Kenapa? Karena yaitu penyebaran Injil yang sangat luar biasa yang Yohanes katakan gitu kan. Sehingga dia dibuang ke Pulau Patmos gitu. Terus ada lagi Yakobus, itu menurut tradisi gereja dia digergaji matinya seperti itu. Ada kalau kita baca di Ibrani banyak saksi-saksi mata ya juga yang saksi-saksi iman juga yang
mengalami penganiayaan gitu, dan mereka semua dengan suka hati menerimanya. Kalau kita lihat kisah Rasul itu pertama kali mereka disiksa gitu, disesah oleh para pemerintah gitu kan, kamu nggak boleh lagi memberitakan Yesus, terus mereka bilang kamu pilih sendiri, kita harus lebih taat pada Allah atau pada manusia. Terus mereka disesah, tapi mereka keluar dari pengadilan itu dengan sukacita. Nah itu kan sebuah apa ya, perubahan hidup yang sangat-sangat luar biasa yang terjadi. Nah bahkan salah satu saksi, aku tadi terlewat saksi mata yang terkuat lainnya adalah saudara Yesus, yaitu Yakobus. Jadi teman-teman kalau tahu Yakobus itu bukan rasul ya, tapi dia salah satu saudara Yesus, salah satu keluarga Tuhan Yesus yang malu dengan klaimnya Tuhan Yesus gitu, yang tidak menerima keberadaan Tuhan Yesus, keluarganya juga bahkan mau bawa dia pulang gitu. Tapi dia akhirnya menjadi pengikut Yesus dan menjadi salah satu pemimpin gereja terpenting di Yerusalem gitu ya. Dia dan matinya dengan cara yang mengenaskan juga gitu. Saudaranya sendiri itu juga percaya bahwa Yesus itu hidup gitu ya. Berarti mereka dibunuh supaya kebangkitan Yesus gak disebarkan ya, Cijenis Betul. nanya. Iya. Betul. Nah, tapi mereka tidak ada yang menyangkali bahwa kubur itu kosong. Teman-teman lihat, mereka hanya menyangkali kebangkitan, tapi mereka nggak menyangkali bahwa kubur itu kosong. Berarti mereka kayak nyala-nyalain orang yang enggak itu diculik, enggak itu di bla bla bla. Iya. Baiklah, pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya ada orang yang ingin berargumentasi dan meminta data-data kredibilitas Alkitab, data-data saksi mata gitu, bisa dikasih datanya lewat mana ya? Kayak jurnal gitu kah? Gimana tuh, Ci? Nah, ini sekali lagi gue bilang bahwa catatan Alkitab itu sendiri adalah catatan sejarah, bahwa apa yang kita pegang sekarang itu adalah catatan sejarah gitu. Markus itu di tahun 40-an gitu. Dan memang kita nggak pegang, yang kita pegang sekarang adalah terjemahan ya, bukan manuskrip asli. Jadi manuskrip asli itu udah nggak ada, teman-teman. Manuskrip aslinya yang pertama kali ditulis itu tuh udah nggak ada. Yang ada tuh hanya salinan-salinan yang ada di museum, yang disimpan-simpan oleh museum gitu ya, dan diterjemahkan, bahkan kita sekarang punya terjemahan LAITB, bahkan ada BIMK, itu kan terjemahan ya, kan ada bahasa Inggris juga, NIV, ESV, NRSV, ISV gitu kan, ada banyak kayak terjemahan. Bahkan kita bersyukurnya di Indonesia juga suku-suku juga mulai diterjemahkan gitu ya, untuk bisa menjangkau suku-suku membaca dengan uh, suku mereka gitu. Jadi memang kalau ada orang yang ingin berargumentasi, maka mereka harus melihat kredibilitas Alkitab itu adalah catatan sejarah yang sangat diakui, memiliki salinan tertua dan terbanyak gitu ya. Tidak ada catatan sejarah yang punya salinan terbanyak sebanyak Alkitab, itu nggak ada. Hanya Alkitab, dan bahkan catatan sejarah itu masih dibaca dan masih dihidupi oleh orang-orang sampai 2000 tahun. Itu nggak ada catatan sejarah yang seperti itu ya. Nah kalau kayak jurnal gitu, jurnal itu kan akhirnya hanya tanggapan manusia atau argumentasi gitu kan, yang kita lakukan seperti ini gitu kan, dia menuliskan di dalam bentuk jurnal. Tapi sebenarnya Alkitab itu sendiri adalah catatan sejarah itu yang mencatat kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan 1 Korintus 15 itu Paulus juga, itu juga catatan sejarah kuno yang Paulus tulis, yang membuktikan bahwa Paulus, nah ini Paulus juga saksi mata musuh nih ya. Dia dulu musuhnya Tuhan Yesus. Dia bahkan dia orang Farisi yang sangat nggak suka ada orang yang mengganggu budaya Yahudi gitu ya. Dia bahkan udah punya surat untuk membunuh banyak orang-orang Kristen gitu ya. Tetapi dia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu, dan dia menjadi pengikut Yesus yang luar biasa juga, dan dia menulis catatan sejarah 1 Korintus pasal 15 bahwa aku melihat Yesus yang bangkit itu. Nah, jadi saksi-saksi mata ini tuh udah jelas banget bahwa kebangkitan Yesus tuh benar-benar nyata dan dihidupi gitu ya. Nggak mungkin lah kalau terjadi halusinasi gitu ya. Masa halusinasi terjadi kepada 500 orang lebih dalam waktu yang sama, itu
mustahil lah, mustahil, nggak mungkin gitu ya. Masa ada 500 orang lebih yang serempakan sama-samaan, bahkan terjadi orang-orang Yahudi yang kental sama budayanya, ada ribuan lebih yang percaya pada Yesus, mengubah cara pandang mereka yang dari kecil mereka jaga, mereka pelihara, mereka ajarkan, dan mereka berubah cara berpikirnya. Itu gak mungkin terjadi kalau ada sesuatu yang besar gitu ya, yaitu Yesus bangkit. Oh iya kan Tuhan Yesus nunjukin dirinya pas bangkit gak cuman ke murid-muridnya doang. Kalau nggak salah juga beribu-ribu orang ya. Berapa ya waktu itu? 500 orang tadi aku udah bilang, 500 Oh, lebih, 1 Korintus 15 tadi ya, 500 lebih orang mungkin saksi-saksi mata. gak termasuk perempuan dari 500. Oh ya, bolehlah, 599 lah. Kalau Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit secara sejarah seperti tadi aku sudah sampaikan, ya fakta-fakta jelas. Lalu apa sih artinya buat kita yang sekarang hidup di zaman modern ini? Ada yang mau jawab? Menurut aku mungkin kebangkitan itu kayak bukti kemenangan sih. Mhm. Maksudnya apa tuh? Bukti kemenangan. Kemenangan Tuhan dalam gimana ya? Kemenangan Tuhan dalam gimana? Masa aku ngomong kemenangan dalam kematian kan agak aneh ya? Kemenangan Gimana? maut ya. Kita tidak Ya, akan lagi mengalami maut ya. Jaminan hidup kekal itu ya. Oke, good point. Kita nggak perlu lagi takut dengan kematian. Kematian tidak membuat kita takut lagi, gitu ya. Karena ada hidup kekal. Ada lagi yang mau kasih jawaban? Waktu kalian merayakan Paskah ya, apa itu artinya buat kalian? ada Angel nih. Percaya hidup bahkan bersusah-susah payah untuk Tuhan nggak akan sia-sia karena kemenangan Tuhan itu nyata. Ya, Iya. percayaan kita sekarang yang kita hidupi itu adalah sesuatu yang betul ya. Ada jenis juga nih. Kebangkitan adalah tanda bahwa kekristenan tidak sia-sia. Iya, benar juga. Ya, betul. Ada Julianti. Kebangkitan itu menandakan kalau Tuhan yang kita miliki itu nyata, tidak dibuat-buat oleh cerita karang-karangan. Iya. Kayak yang Cici bilang tadi, apa? Lucu banget ucapan apa jempol. Usapan jempol. Ucapan jempol. Itu penggunaan kata biasa gitu. Usapan jempol. Kayak anak kecil ya. Ucapan jempol. Kecil. Makanya kayak cerita cerita tidur, cerita isapan jempol gitu. Dongeng ya. Iya, Iya. betul. Nyambung deh sama anak kecil. Nah, teman-teman, salah satu poin penting ya, itu benar banget teman-teman, bahwa kita benar-benar nyata, percaya kita nggak sia-sia. Salah satu poin penting dari kebangkitan adalah membuktikan bahwa semua klaim yang Tuhan Yesus katakan waktu dia hidup itu benar. Jadi teman-teman, ada satu istilah gitu ya dalam teologi namanya vindikasi. Vindikasi itu artinya orang Yahudi itu percaya kalau orang itu benar selama hidupnya gitu ya, maka Allah itu akan membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, waktu Tuhan Yesus hidup, waktu dia pelayanan, dia membuat banyak klaim. Dia bilang, akulah jalan kebangkitan dan hidup gitu ya. Gak ada seorang pun datang pada Allah selain aku gitu ya. Akulah anak Allah yang datang itu, yang akan duduk di sebelah kanan Bapa gitu. Dan bahkan orang-orang Yahudi itu menghujat dia gitu, bahwa kamu ini menghujat Allah, kamu tuh menyamakan dirimu dengan Allah gitu ya. Terus Yesus juga menyembuhkan orang sakit, bilang aku mengampuni dosamu, dosamu tidak ada lagi. Maka orang Yahudi juga marah waktu itu. Loh, yang mengampuni dosa itu kan cuma Allah. Kalau kamu mengampuni dosa berarti kamu tuh menghujat Allah juga. Nah, jadi banyak klaim-klaim yang Tuhan Yesus katakan. Kalau Tuhan Yesus hanya mati, itu berarti klaimnya itu salah semua. Maka Allah tidak membangkitkan dia. Nah, tapi karena Yesus itu benar, apa yang dia klaim itu benar, gitu ya,
dan Allah itu meninggikan Yesus gitu, maka Yesus itu dibangkitkan. Allah meninggikan, membenarkan klaim bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi Yesus mengatakan dirinya Allah itu semuanya betul dan Allah membangkitkan dia. Jadi kebangkitan Yesus itu juga membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Yesus itu bukan hanya manusia atau nabi, nabi biasa ya, tapi benar-benar Allah yang menjadi manusia. Divindikasi namanya ya, dibenarkan. Oh ini ya benar kamu. Baiklah, terima kasih Cipau. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Atau ingin mungkin berpendapat? Tidak ada? Baiklah, mungkin sampai sini dulu